Yang pertama shock, matanya merah seperti orang mau menangis ya, karena tadi malam saya ketemu, saya habis selesai urusan, saya datang, saya ketemu sama ayahnya Gaga dan ada Gaga. Jadi saat itu yang pertama shock, matanya merah seperti orang mau menangis ya, karena tadi malam saya ketemu, saya habis selesai urusan, saya datang, saya ketemu sama ayahnya Gaga dan ada Gaga. Jadi saat itu muka orang mau menangis, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pesan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, dia minta ayahnya itu datang ke tempat duka, ke rumah duka. Jadi kita harus ke sana, itu pesan dia, saya antar tadi. Yang kedua, dia berharap bisa datang ke rumah orang tuanya atau bertemu, melihat jenazahnya itu. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, karena kan memang harus ada izin dari pengadilan. Jadi proses di dalam persidangan itu kalau sudah sidang, yang berhak mengizinkan hal-hal yang bersifat seperti ini adalah ketua majelis hakim. Nanti saya coba akan mintakan, walaupun sudah dikremasi kalau nggak salah, itu masih ada kesempatan Gaga bisa bertemu dengan orang tuanya. Seperti itu. Kalau soal kasusnya Pak, ini jelang persidangan hari ini bagaimana? Kalau kasus sebetulnya begini ya, supaya orang tidak simpang siur selalu bertanya, perkara yang gugur itu manakala terdakwanya meninggal dunia. Jadi selama terdakwa masih hidup, proses hukum itu tetap berjalan. Nah, perkara ini adalah musibah. Tindak pidananya adalah undang-undang lalu lintas. Artinya nggak ada kaitannya antara perkara ini dengan kematian. Itu sangat jauh. Tidak bisa kita kait-kaitkan kematian ini dengan persoalan perkara ini. Ini jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi kita nggak bisa, kalau proses hukum silakan berjalan, karena itu terkait dengan undang-undang lalu lintas. Dan tidak bisa menggugurkan perkara kecuali terdakwanya meninggal dunia. Jadi kalau korban meninggal dunia, perkara masih jalan. Seperti itu. Hukumnya masih sama seperti yang sebelumnya, Pak? Ya nggak bisa dirubah, hukumnya tetap berjalan. Jadi ya kita ikutin lah. Tapi kan di dalam pasal yang didakwakan, itu pasal karena lalai. Pasal karena lalai menyebabkan seseorang kecelakaan. Nah, lalai ini seperti apa? Ini kan tafsirnya luas sekali. Nah, tafsir ini yang luas. Kalau lalai itu karena apa? Apakah lalai karena supirnya sendiri atau drivernya, atau lalai karena tidak memakai seat belt? Nanti kita lihat di sidang, nanti ketahuan semua kok seperti apa. Bang, tadi juga ayahnya Gaga juga kan sempat datang ke rumah duka, Bang. Iya. Sudah dikomunikasikan juga dengan Gaga, Bang? Justru Gaga yang minta. Jadi Gaga berkali-kali, bahkan dari tadi malam itu minta kita ke rumah duka. Cuma karena malam sekali dan tidak memungkinkan, sehingga saya ngambil sikap, kita jam 9, jam 10 datang supaya kita bisa melihat. Tapi melihat situasi di sana, saya mengambil sikap untuk tidak ke depan, untuk bertemu dengan keluarganya, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman. Yang jelas, secara pribadi berduka cita. Ayahnya Gaga berduka cita, Gaga berduka cita. Saya atas nama selaku kuasa hukum, saya menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Laura. Seperti itu. Bang, tapi Gaga ada maksudnya mau nyampein pesan nggak sih ke orang tua melalui abang dan Iya, pesannya yang pertama, dia shock ya dengan kejadian ini. Kelihatan mata seperti orang menangis. Yang kita tahu dia mempunyai hubungan yang sangat dekat ya. Apakah sampai sekarang saya nggak tahu, yang jelas seperti itu. Nah, dia shock tadi malam itu seperti orang mau menangis, itu yang saya tahu. Sehingga kita ngambil sikap untuk bertemu dengan orang tuanya Gaga. Terus saya ajak orang tuanya Gaga tadi pagi untuk ke tempat duka yang ada di daerah Pluit. Seperti itulah Ya, tadi akan kejadiannya. bertemu kapan, Bang? Kan tadi kata Abang
belum sekarang ini. Rencananya kapan Apa? untuk ketemu keluarganya, guys? Kalau diizinkan oleh majelis hakim hari ini, ya hari ini, karena waktunya nggak banyak, biasanya diizinkan hanya jam itu. Karena kan tidak mungkin minta izin 1-2 hari ya, paling minta izin supaya bisa bertemu, habis itu balik lagi. Kita lihat aja seperti apa. Pak, ini kan orangnya meninggal nih Pak. Apakah ada kemungkinan untuk hukuman terhadap si Gaganya akan nantinya memperberat begitu Pak? Nggak ada yang diperberat, nggak ada yang diperingan, itu semua tergantung prosesnya. Jadi gini, ini bukan kasus pembunuhan yang harus dipahami. Tidak ada Gaga membunuh seseorang atau Gaga melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Tidak ada. Gaga hanya membawa mobil yang saya tanya berkali-kali, ternyata memang dia dalam keadaan ngantuk. Memang dia habis minum, tapi habis minum itu dia mampu makan, mampu bawa mobil sejauh 12 km, tapi dalam keadaan dia ngantuk. Akibat dia ngantuk, dia kaget tiba-tiba ada mobil sehingga dia tidak menginjak rem, malah menginjak gas. Itu yang dijelaskan kepada saya. Jadi ini bukan tindak pidana orang menganiaya menyebabkan luka dan sebagainya. Ini karena bawa mobil lalai, jadinya seperti ini. Kalau kasusnya ya silakan berjalan. Ancaman memang ancamannya itu 5 tahun. Kita lihat seperti apa, gitu loh. Jadi mudah-mudahan Gaga sanggup menghadapi persoalan ini. Yang kedua, atas nama keluarga sangat berduka cita atas meninggalnya Lora. Semoga keluarganya dalam keadaan kuat dan tabah menghadapi keadaan ini. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi?